Shalom, guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan, pada hari ini adalah hari yang ke-13. Kita berdoa puasa dalam 1 bulan ini. Hari ke-13 ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Urapan Tanpa Batas. Kita akan ambil dari ayatnya Yohanes pasal 3 ayat 34. Bunyinya demikian. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Oh, luar biasa. Di mana Yesus ketika di muka bumi ini melayani dengan urapan tanpa batas. Sehingga Yesus bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang begitu ajaib. Dan ini adalah urapan versi perjanjian baru. Ini bukan urapan yang sedikit-sedikit. Bukan urapan yang banyak. Tapi urapan tanpa batas. Dan juga Roh Kudus bukan mengurapi orang-orang tertentu, tapi Roh Kudus akan mengurapi semua komponen gereja tanpa terkecuali. Juga dalam versi perjanjian baru, Roh Kudus bukan hinggap dan pergi, tapi dalam versi perjanjian baru, Roh Kudus datang, tinggal, dan manunggal dengan roh kita dalam tubuh ini. Oh, luar biasa. Oleh karena itu, kita lihat ada dua pihak yang terkait erat dengan urapan tanpa batas. Pihak yang pertama adalah pihaknya Allah. Kalau dari pihaknya Allah, sudah ready. Allah sudah memberikan contoh. Di dalam Injil, kita lihat Putra Manusia Yesus diurapi tanpa batas, sehingga Yesus mengajar dengan otoritas, dengan kuasa penuh. Yesus juga melakukan mujizat, tanda heran, kesembuhan, begitu limpah. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan juga memakai murid-murid. Dan murid-murid melakukan tanda-tanda yang heran, kesembuhan, sama seperti Yesus. Dari pihak Allah sudah ready. Allah sudah memberikan contoh. Dan juga Allah sudah menyediakan fasilitas ini. Dan kita lihat, ada nubuatan dalam Zakaria, di mana ada pelita emas, itu disuplai minyak zaitun dengan 2 pohon zaitun di kiri dan di kanan. Artinya Tuhan sudah menubuatkan Tuhan akan menggenapi. Dan waktunya adalah saat-saat ini. Hujan akhir hampir tiba. Kita adalah orang-orang akhir zaman dan kita siap untuk menerima fasilitas ilahi yang luar biasa dengan urapan tanpa batas. Ini dari pihak Allah. Sekarang pertanyaannya dari pihak kita. Apakah kita ready? Apakah kita limpah dengan doa? Seperti alat di dalam kemah suci, ada mezbah dupa, di mana dupa itu terus naik ke takhta Allah. Itu menggambarkan adalah doa kita yang terus naik non-stop tanpa putus-putusnya. Kita berdoa dengan bahasa lidah. Dan ketika kita berdoa, apa yang terjadi? Minyak itu terus mengalir, terus mengurapi kita, terus sehingga menjadi urapan tanpa batas. Dan yang kedua, apakah kita limpah dengan firman Tuhan? Seperti alat kemah suci, mezbah roti pertunjukan, di mana ini menggambarkan kita limpah dengan 2 gomer mana. Dan juga lewat pembukaan firman Tuhan, kita bisa mengetahui rencana Tuhan di akhir zaman. Tuhan akan memakai setiap kita. Jadi, kita harus limpah dengan doa dan limpah dengan firman Tuhan. Jadi, sudah kita simpulkan bahwa ada 2 pihak yang terkait dengan urapan tanpa batas ini. Yang pertama adalah pihaknya Allah. Ini sudah ready. Yang kedua adalah pihaknya manusia. Apakah kita ready? Kalau pihaknya Allah sudah ready, sebab Allah sudah memberikan contoh di dalam Injil dan Kisah Para Rasul. Dan Allah sudah menyediakan, yaitu nubuatannya, dan kita hidup di zaman akhir ini. Sekarang, kita apakah siap? Apakah kita limpah di dalam doa, sehingga tetesan-tetesan minyak urapan ini terus mengalir? Apakah kita limpah dengan firman Tuhan, dengan pembukaan firman Tuhan untuk akhir zaman ini? Kita memastikan bahwa kita siap. Allah sudah siap, kita pun juga siap.
sehingga urapan tanpa batas mengalir dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Di mana hari-hari ini Tuhan melihat hati kita. Tuhan sedang mencari siapa yang hatinya terbuka, siapa yang hatinya siap, siapa yang hatinya bersungguh-sungguh untuk menerima urapan tanpa batas. Pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang siap, sebab dari Allah sudah siap, dari kita juga siap, maka urapan tanpa batas akan mengalir. Dan ini bukan untuk gagah-gagahan, sebab kita melayani sekolah minggu, kita butuh urapan tanpa batas. Ketika kita berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan, kita berdiri memimpin puji-pujian, mungkin kita sebagai asir transportasi, apapun yang kita lakukan dalam sekolah minggu, kita butuh urapan tanpa batas. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan tentang urapan tanpa batas. Tuhan, temukan kami. Inilah kami Tuhan. Penuhi kami dengan urapan tanpa batas. Kami butuh ya Tuhan untuk melayani sekolah minggu. Tuhan, supaya kami bukan melayani dengan percuma, tapi kami melayani dengan otoritas-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Sehingga anak-anak semua boleh dimenangkan, anak-anak semua Tuhan boleh mengalami kegerakan rohani. Mereka ketika sekolah minggu Tuhan mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan juga kami berdoa di hari Rabu ini, nanti sore ada Bible study. Tuhan juga urapi ya Tuhan Om Yusuf yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan urapan tanpa batas. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam berkobar-kobar. Tuhan memberkati.